Siapa saja di situ, tolong. Saya di sini. Jangan pergi. Berhenti. Dengarkan teriakan saya dan datang kemari. Tolong. Sudah tidak ada lagi yang sudi menolong saya. Sudah berapa lama saya di sini? Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Empat dinding ini hanya satu jendela jeruji besi di atas sana. Tanpa perabotan, hanya tikar dan bantal. Saya tahu mustahil saya lolos dari tempat ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir, bagaimana caranya kamu bisa masuk ke kamar ini? Kenapa tidak kenal saya? Saya Atika, istrimu. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apakah saya sudah tidak secantik dulu lagi? Jika memang benar kamu di sini, tolong keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita kembali ke kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polisi raja di raja. Tidak guna melapor kepada menteri tenaga kerja. Kamu tahu, Mudasir, kenyataannya kita hanyalah binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan. Berbicara tentang pengalaman para TKW seperti saya selalu bikin dada saya sesak seketika. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling bersentuhan. Mudasir, kumohon tetap berdiri di sudut itu. Saya tersiksa, Mudasir, tersiksa. Sebelum dijobloskan ke kamar ini, saya dipukuli. Seluruh anggota keluarga majikan ikut memukuli saya. Saya tidak berdaya. Saya hanya bisa menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya gerama dan teriakan pulang, lalu dipukuli lagi bertubi-tubi.
saya. Saya hanya bisa menganggukkan kepala, seluruh tubuh saya gemetar. Sebulan kemudian banyak terjadi kehilangan uang di rumah itu. Dan saya yang dijadikan kambing hitam atas peristiwa itu. Padahal bukan saya pencurinya, Mudasir. Ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan negara itu? Mentang-mentang mereka kaya raya, melahirkan banyak orang-orang pintar, lalu dengan seenaknya mereka mengambil berbagai jenis kesenian flora dan fauna kepunyaan kita dan dianggapnya dari bangsa mereka sendiri. Begitukah bangsa saudara serumput kita? Jika saja perkaranya bukan karena curi-mencuri, mungkin saya tidak akan sesengsara ini. Mereka yakin bisa membeli apa saja. Mereka yakin dengan uang mereka bisa menyiksa siapa saja. Mudasir, kenapa diam saja? Tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, Mudasir, saya masih suci. Jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Saya membutuhkanmu, meskipun kamu tidak nyata, tetapi saya membutuhkanmu. Hanya kamulah harapan saya satu-satunya. Mudasir, kamu dengar itu? Ada langkah orang menuju kemari. Tunggu sebentar. Tolong! Siapa saja di situ, tolong! Saya di sini. Ada manusia di sini. Perempuan saya. Tolong! Mudasir, di mana kamu, Mudasir? Kamu juga pergi. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Bahkan bayangan suami pun pergi meninggalkan saya. Pesan saya rela mati jika saya harus mati. Tetapi saya harus menjelaskan semua peristiwa yang saya alami. Kesalahan saya harus dijelaskan. Penderitaan, siksaan saya harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Disiksa tanpa penjelasan. Saya sudah lelah meminta tolong. Sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, tetapi tidak ada yang datang untuk menolong saya. Apa ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari bisa dimaklumi, tetapi sebulan itu sudah bisa dianggap terjadi pembunuhan. Itu sudah dianggap terjadi pembunuhan. Yang saya alami memang bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan fisik dan mental.
dianggap sebagai binatang. Kita seringkali dilecehkan. Kita seringkali dijadikan sebagai bahan tertawaan. Kita seringkali diacuhkan. Tolong, siapa saja tolong. Jangan tolong saya, tapi tolong kita semua.